Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, alhamdulillah kembali lagi pada video podcast saya yang kali ini akan membahas tentang penyelewengan etika bisnis pada platform pembelanjaan online. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pokok pembahasannya. So, enjoy this video. Seperti yang kita tahu, sekarang di Indonesia sedang maraknya platform belanja online yang selain untungnya dapat mempermudah masyarakat dalam berbelanja, selain itu juga membantu memulihkan keuangan negara karena dapat banyak melahirkan bisnis-bisnis online dengan media sosial salah satunya, dan periklanan dan lain sebagainya lah pokoknya. Akan tetapi dalam bisnis online ini pun memiliki kode etik yang mana pastinya harus dipatuhi oleh setiap pelaku bisnis dan pelanggannya. Nah, bagaimana sih pendapat kamu tentang platform bisnis online ini? Dan apa yang harus dikedepankan dalam etika bisnisnya dan seberapa penting itu? Ini bisnis online kan? Ya. Di dalam bisnis online itu tentunya juga punya kode etik kan? Juga termasuk etika bisnis. Nah, bisnis online itu juga harus mengedepankan nilai-nilai etika bisnis seperti pada perusahaan umumnya. Contohnya, mereka kan juga melayani pembeli melalui media sosial gitu kan, melalui aplikasi-aplikasi yang mereka punya gitu. Nah, dari sini mereka itu harus mengedepankan prinsip etika bisnis seperti memberikan pelayanan prima bagi pengguna, bagi pelanggan gitu kan. Jadi mereka itu harus melayani dengan sepenuh hati seperti halnya dengan pelayanan pada perusahaan seperti perbankan syariah. Nah, dia kan mereka punya tujuan untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati kan. Betul. Nah, etika bisnis ini memang menjadi hal yang penting sekali, terutama untuk bisnis online, karena bisnis online ini kan antara pembeli dengan penjual itu tidak bertemu gitu kan. Jadi mereka tuh melalui media-media seperti media online di aplikasi platform ini yang mereka disinilah mereka terjadi transaksi, terjadi komunikasi antara pelanggan dan juga pembeli gitu. Jadi perusahaan itu harus mengedepankan etika bisnis. Ya, betul sekali apa yang kamu katakan tadi, bahwa selain kita tahu bahwa etika bisnis ini adalah hal yang paling penting dalam bertransaksi bagi masyarakat sekitar, karena yang namanya bisnis online dalam transaksinya mereka tidak bertemu dan tidak melakukan tatap muka juga, yang mana itu diperuntukkan dalam bentuk teks. Seperti yang kita tahu, kita bisa saja menganggap teks tersebut adalah teks yang anggapannya perkataannya baik, tapi ada orang yang menganggap bahwa perkataan yang kita olehkan, yang kita tuliskan itu adalah perkataan yang kurang tepat untuk kita tunjukkan dalam bertransaksi antar pelanggan itu. Nah, dari pembahasan kita tentang etika bisnis Islam tadi, ada satu kasus nih yang bukan baru-baru sih, sudah lama, tapi ini menyangkut tentang etika bisnis, yang mana dalam berita tersebut dikabarkan di sebuah perusahaan platform belanja online terbesar di Indonesia. Kalian tahu kan platform belanja online terbesar di Indonesia itu apa? Ya, betul sekali, kalau platform tersebut adalah Tokopedia. Nah, ini dia salah satu contoh kasus dari kebocoran data pengguna Tokopedia yang tengah marak akhir-akhir ini diperbincangkan oleh masyarakat sekitar. Nah, dari kasus yang telah kita lihat tadi, bagaimana sih pendapat kamu atas kasus tersebut? Baik, kalau mendengar, membaca, dan melihat secara langsung kasus ini termasuk pelanggaran etika ya, karena kan bocornya data pengguna aplikasi itu bisa menjadi suatu penyelewengan etika bisnis dalam berbisnis online gitu kan. Karena setiap yang namanya bisnis online itu selalu menggunakan akun kita. Akun itu kan bersifat pribadi, yang
menggunakan nomor telepon, nama pengguna, email, bahkan ada yang alamat rumah juga kan. Nah, itu termasuk data identitas pribadi setiap penggunanya gitu. Ini tidak boleh sampai bocor karena ini kan hak setiap orang gitu kan, Iya. untuk menjaga privasi milik kita sendiri gitu. Iya betul, setuju sekali dengan pendapat Adia. Nah dari kasus ini tentu saja pelanggaran etika bisnis terjadi, dan jika dilihat dalam prinsip etika bisnis, semestinya kebocoran data atas kelalaian Tokopedia ini tadi tentu melanggar prinsip otonomi, integritas, dan menjaga reputasi privasi dari seseorang. Nah melihat dari kasus tadi kan, bagaimana sih pendapat kamu, dan menurut kamu apakah etika bisnis ini merupakan hal yang wajib dan penting untuk diterapkan dalam bisnis online di Tokopedia ini? Etika bisnis deh nggak cuman hanya perusahaan yang tidak berbasis online aja, karena yang namanya etika bisnis, etika itu harus diterapkan baik online maupun tidak online. Contohnya tuh seperti kita bersosial media. Nah, itu kan harus memiliki etika juga kan. Iya, betul. Etika baik berbicara, berkata-kata dalam bentuk teks. Nah, semua itu harus mengikuti prinsip etika yang baik dan benar. Jadi dapat kita lihat ya, di kasus ini etika bisnis itu sangat penting, karena selain adanya etika dalam bersopan santun, dalam mengatakan isi pikiran kita dalam bentuk tes yang mana tahu kita menyakiti orang gitu. Nah, dan juga dalam kasus ini juga kita disuruh untuk berhati-hatilah dalam bersosial media, seperti berbelanja online ini, yang mana pelanggan dan penjual harusnya sama-sama saling pengertian dan berperilaku baik agar kedepannya ya kalian bisa berhubungan kembali dan menjalin kerjasama agar bisnis kalian juga lancar gitu. Nah, dengan kasus kita tadi, apakah ada cara dan solusi yang dilakukan atau diupayakan pemerintah maupun masyarakat jika hal serupa terjadi lagi? Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan sebagai langkah antisipasi buat rekan bisnis online yang lain? Pendapat kamu seperti apa? Baik, solusi dan cara yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dan juga pengguna gitu kan. Nah, kita tuh harus tahu bagaimana langkah jika menemukan yang hal seperti ini, seperti di Tokopedia tadi, jika ada terjadi pelanggaran etika bisnis. Nah, masyarakat kan punya hak untuk melaporkan hal-hal seperti ini kepada pihak berwajib agar segera ditangani. Terus pemerintah juga sudah banyak mengeluarkan undang-undang IT yang mengatur bagaimana langkah dan hukum jika terjadi pelanggaran IT di dalam bisnis online tersebut. Oke. Kalau membahas tentang bisnis online dan etika bisnis, tentu saja sangat panjang, dan itu tidak bisa diselesaikan secara sederhana. Tapi dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak, hal tersebut pasti sedikit demi sedikit bisa terlaksana dengan baik. Jadi adanya etika bisnis dalam berbisnis online tadi adalah suatu keharusan yang sangat penting untuk diterapkan oleh penjual ataupun pembeli, yang mana salah satunya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli, sehingga silaturahmi ataupun transaksi kalian dapat terjalan dan terjalin secara lancar, dan itu juga berkah buat kalian ke depannya. Oke, baik, terima kasih sekali buat Adia Hasbiandriana sudah mau untuk kedua kalinya menyempatkan diri dan memberikan pendapat, dan mungkin perdebatan ini akan sangat seru kalau sudah menyangkut masalah seperti ini. Tapi apapun itu, semoga apapun yang kami sampaikan dalam video ini, pembelajaran yang kami tuturkan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.